kok bisa sih kita jadi negara kayak gini kalau sebenarnya potensinya besar? Satu lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Said Aqil Siraj Institute bersama saya Oki Rengga, dan kita kembali lanjutin ngobrol bersama Profesor Rohmin Dahuri. Kali ini saya sudah tidak salah lagi, teman-teman. Kemarin saya sempat salah, sekarang tidak salah lagi. Lanjutan dari obrolan kita di episode sebelumnya, ini jauh lebih menarik lagi, Prof. Mengenai kemarin kan kita udah bahas blue economy di Indonesia. Kali ini kita mau bicara mengenai badan bisnisnya. Saya juga tertarik kemarin setelah 1,4 triliun US dollar penghasilan kita Per tahun loh per itu. tahun yang harusnya bisa dikelola dan kita dapat, tapi kenyataannya belum. Baru sekitar 10% kita Hanya 10% itu memanfaatkan. kecil sekali dari nilai betul. 1,4 triliun itu. 10% itu hanya kecil sekali, maksud saya. Kita bisa dapat 50% itu jauh lebih bagus sebenarnya. Kemarin juga udah diobrolin problemnya apa segala macam, dan kali ini kita mau ngomongin mengenai badan usahanya. Ini ngelihat dari blue economy yang kemarin kita obrolin, Prof. Kawasan laut dan isinya ini penguatan basis budayanya sebenarnya kan besar sekali. Kita juga kan termasuk negara yang tidak terhubung sebenarnya satu sama lain antar pulaunya. Dan saat ini program Pak Jokowi itu kalau itu terhubung gitu. Jadi, terhubung, oke, dalam hal kesatuan kita Kesatuan, terhubung, right. tapi dalam hal transportasi segala macam kita kan tidak terhubung. Kita harus kayak mau dari Lampung ke Jakarta kita harus nyebrang laut segala macam. Maksud saya ini yang saya bilang terhubung, Pak Jokowi pernah bikin tol laut. Oh, I see. Oke, Iya, Pak Jokowi pernah bikin tol laut. Ini udah jadi solusi atau belum, Prof, sebenarnya? Kalau secara policy harusnya itu menjadi solusi ya, karena salah satu problem bangsa kita kan disparitas pembangunan antar wilayah. Oke. Bener. Bayangin Pulau Jawa yang luasnya 5,5% dari luas daratan Indonesia, dia menyumbangkan kontribusi ekonomi 60%. Jadi 60% ekonomi Indonesia itu Dari Jawa? disumbangkan oleh Jawa. Bayangin Kak. Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera? Maluku dan Papua ya, itu akan menyumbangkan sekitar 15%. Jadi si Pulau Jawa 60? 60, si Sumatera 25% gitu ya. Sumatera And then 25%? the rest 85% of our area gitu ya. Jadi 80% wilayah Indonesia yang terdiri dari Bali Nusa Tenggara, and then Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua itu sumbangan ekonominya 15%. Padahal sebenarnya itu potensinya besar sekali. Gigantic di situ. Nah, karena itu Pak Jokowi mengeluarkan policy atau kebijakan namanya tol laut ya. Itu supaya apa? Supaya transportasi, konektivitas itu ya, antar wilayah di seluruh Indonesia itu benar-benar mumpuni gitu ya. Sehingga aliran barang, aliran orang, penumpang tuh lebih cepat, lebih murah ya, dan lebih aman begitu. Jadi sekali lagi kalau polisinya udah bener gitu. Tetapi pada kenyataannya kok belum jalan. Karena baru 50% tuh, Ki. Tol laut kan Pak Jokowi udah bagus tuh memperbaiki pelabuhan, membangun pelabuhan baru, kemudian menambah kapal angkut ya, terutama masih subsidi oleh Pelni gitu ya. Itu menurut saya baru 50% ya. Oh, baru 50%. Yang kurang itu adalah membangun industri dan aktivitas ekonomi di luar Jawa gitu. Jadi kapal dan pelabuhan sudah tersedia, ya kan? Tetapi dilema atau masalah zaman sebelum Pak Jokowi itu masih ada, yaitu kalau kapal itu membawa dari Tanjung Priok Jakarta itu penuh gitu ya, dikirim ke Ambon misalnya, dari Ambon ke Tanjung Priok itu butuh waktu 6 bulan, itu realitas gitu. Butuh waktu 6 bulan. Karena apa? Karena nggak ada sedikit sekali kegiatan industri dan kegiatan ekonomi di luar Jawa ya. Jadi karena itu siapapun penggantinya presiden itu ya, monggo mari kita bangun ya industri dan kegiatan ekonomi itu di luar Jawa gitu ya, terutama di kawasan timur gitu. Jawa sudah kelebihan beban ekologis lah, tutupan luas hutannya aja sudah 12%, padahal menurut ilmu ekologi kan kalau pulau ingin lestari, jangan kena banjir ini kan minimal hutannya 30%. 30%. Begitu Iya, kira-kira. Berarti sebenarnya udah jadi salah satu solusi juga. Tinggal Cuman diteruskan. tinggal kita bagaimana membuat
apa tadi dibilang ya, penghasilan dari Pulau Jawa itu naik, jangan hanya Iya. di Jawa saja kan. Kita bilang 60% tadi ya Prof ya, Hmm. penghasilan itu dapatnya dari Jawa 25. Yang saya sayangkan tuh 15% ternyata dari Kalimantan, Di 80% Delapan- wilayah, yaitu Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, Maluku. Maluku dan Sulawesi. Bayangin nggak itu? Itu Kayak Maluku. di total 15% Yes mereka. indeed ya. Dan Maluku yang luasnya tuh berapa kali luas Pulau Jawa ya, itu hanya 1,2% cuma ekonomi. Bayangin nggak, senjang itu. Nah, lalu aku pengen tanya, caranya gimana Pak Romin? Caranya tadi dengan menyebarkan ya, pooling factor of development atau daya tarik pembangunan ke daerah-daerah yang Daerah, masih minus itu. Berupa infrastruktur, di darat ya, kalau laut kan udah. Kemudian pabrik-pabrik, industri pengolahan sumber daya alam gitu ya. Dari mineral yang biasanya dijual bongkahan ke luar negeri harus diproses dulu dari pabrik. Sawit yang tadinya dijual mentah diproses dulu menjadi minimal 20 produk hilir. Demikian juga coklat, karet. Wah, kalau itu dilakukan Indonesia udah lepas landas sejak dulu begitu. Jadi sekali lagi ya, solusinya yes, tol laut sudah benar Pak Jokowi. Tinggal pemimpin berikutnya bagaimana membangun ekonomi dan industri yang ramah lingkungan, tapi juga efisien dan produktif dan berdaya saing di luar Jawa, bil khusus ke daerah-daerah timur tadi. Iya, bil khusus di daerah-daerah timur ya Prof. Dan dengan apa? Terutama dengan basis ekonomi maritim dan kelautan, blue ekonomi, karena Maluku 95% berupa laut gitu kan. Bener. Demikian juga Sulawesi Tenggara gitu. Iya, 3/4 wilayah Indonesia secara keseluruhan berupa laut gitu. Jadi harus ada paradigm shift memang ya. Harus ada pergeseran paradigma yang selama zaman penjajahan sampai dengan Pak Harto itu paradigma darat harus paradigma maritim, paradigma kepulauan, paradigma kelautan gitu. Makanya menurut Max Weber dan Profesor Walter Ishart dari Cornell University kan gitu, geography is destiny gitu. Jadi geografi kita tuh harus kita maknai gitu. Maknai untuk apa? Untuk membuat strategi dan program pembangunan. Jadi jati diri kita kelautan dan pulau, platform bangunannya daratan, oke, jadi nggak matching gitu. Itu yang membuat menurut aku ya, yang membuat ekonomi kita nggak produktif, nggak efisien dan kurang sustain gitu. Iya. Berarti solusi sudah diberikan oleh Pak Jokowi saat ini dengan membangun dan tol laut. Dan ditambah oleh Pak Rohmin. Sama Pak Rohmin, bener. Solusinya sudah ada. Tinggal bagaimana nanti kita memanfaatkan tol laut ini untuk menambah penghasilan dari daerah-daerah lain. Karena memang saya baru aja nyebrang kemarin Prof. Dari Bakauheni ke Merak. Itu saya ngelihat sekarang di Bakauheni Merak itu ada penyeberangan yang lama. Ada penyeberangan yang cepat. Yang penyeberangan cepat ini di bawah Pelni kalau nggak salah saya. Mereka tuh hanya nyebrang 1 jam. Menurut saya ini sangat amat membantu ya. Efektif. Betul. Mengurangin waktu. Dan kapalnya pun bersih gitu, indah ya. Bukan dibilang bersih, kapalnya bagus. Bagus sekali ya. Saya tuh bener-bener ngerasa, wah ini kapal bagus sekali. Karena saya dapat kesempatan dikasih tempat di ruang VIP waktu itu. Wah ini kapalnya bagus sekali. Dan itu dikasih kesempatan di ruang VIP karena itu presenternya SAS Institute gitu ya. Waktu itu saya memang dapat kesempatan kayak begitu. Kapalnya bersih, besar, bisa angkut banyak. Ini benar-benar efektif. Saya kalau seandainya ini sudah ada, tapi tidak jadi manfaat yang baik untuk menambah pemasukan ekonomi segala macam seperti itu. Ya mudah-mudahan memang ini bisa jadi dimanfaatin untuk semua orang, terutama SDM yang selama ini berpikir bahwasanya sulit nih dari laut segala macam. Sebenarnya tidak kalau kita mau. Malah lebih asal tahu ilmunya nggak sulit sebenarnya. Dan sebenarnya lebih ekonomis. Yes, indeed ya. Ketimbang yang lain. Dan fakta kan gini, oke ya, dan seluruh pemirsa ya, bahwa ruang di daratan atau land space itu udah makin berkurang gitu ya. Sumber daya alamnya pun makin berkurang atau sulit untuk dikembangkan lah gitu ya. Udah di daerah-daerah marginal gitu. Harus ke laut memang. Dan saya ingin share ya, lagi-lagi waktu tahun 2019 sebelum COVID saya diundang ke Qingdao. Di sana ada Ocean Institute besar sekali. Qingdao tuh di daerah? Qingdao di China, Tiongkok. Itu sekitar 1,5 jam terbang dari Beijing ke arah utara gitu. Kota kecil berarti Bro?
besar. Kalau di China nggak ada kota yang kecil sih. Walaupun kalau menurut ukuran Cina kecil, dari kita besar karena 20 juta penduduk kota itu ya. Oh iya, Nah, karena saya pikiran saya kota kecil tuh kayak Bandung Iya. gitu. Dia sekitaran segitu atau memang kota yang lumayan besar? sekitar Bandung gitu, besar lah itu. Ah. Nah, jadi yang ingin saya ungkapkan di sana udah 10 tahun terakhir, Oki dan seluruh Permisa SAS Institute ya, bahwa padi sudah bisa dibudidayakan di lingkungan laut itu. Ya dengan Di lingkungan laut. iya, artinya dengan demikian kan peneliti Cina lagi terus mengembangkan nanti tanaman pangan bukan hanya padi, maunya kedelai, jagung pun bisa. Karena apa? Space atau ruang daratan makin berkurang makin untuk menyempit. infrastruktur, Iya, pembangunan nih gitu. Jumlah Nah, jadi- populasi manusia yang makin bertambah juga. Persis. Nah, sehingga ingin menjadikan laut bukan sebagai tadi pemisah ya, tapi sebagai penyambung antar pulau dan juga sebagai development space, satu ruang pembangunan. Pembangunan baru. Nah, itu hanya dimungkinkan memang dengan teknologi. Iya. Tadi kalau berbicara tanaman yang tadinya hanya bisa di perairan tawar dan di darat ya, mohon maaf, dengan genetic engineering atau rekayasa genetik berupa DNA sequencing, jadi DNA itu dipisah-pisah, kemudian rekombinan digabungkan lagi. Jadi dari berbagai macam bibit padi itu dipilih galurnya atau gennya ya, yang tahan terhadap salinitas itu digabung lagi gitu, namanya DNA rekombinan. Itu menjadi spesies atau varietas padi yang bisa dikultivate atau tumbuh, dibudidayakan di lingkungan laut. Itulah yang pemerintah yang cerdas dan membantu rakyatnya dan ilmuwannya pun harus difasilitasi ya, dengan dana penelitian, sarana dan infrastruktur penelitian supaya mumpuni seperti peneliti di Cina begitu. Menarik sekali. Hope-nya, harapannya. Sementara kita di Indonesia masih percaya babi ngepet ada di Depok, teman-teman. Di negara lain itu bahkan Advance itu. iya, padi sudah bisa ditanam di Bersih dengan air laut. dengan hasil panen itu sekitar 9 ton per hektar per tahun itu, bahkan lebih tinggi daripada di sini kan itu. Bener. Berarti ya kita memang harus mulai mengarah ke sana nih. Iya. Seperti itu supaya laut kita bisa bermanfaat tidak hanya mungkin dari ikan, tidak hanya pariwisata, mungkin ya bisa diarahin yang kayak tadi. Seperti saya bilang, padi segala 11 sektor ekonomi tadi. Bener. Di industri bioteknologi lautan, itu ada 3 cabang industri. Cabang pertama kan tadi mengambil senyawa bioaktif ya dari biota laut. Biota tuh organisme. Gitu. Itu dijadikan tadi squalene, minyak ikan, kosmetik ya, bahkan untuk biofuel gitu. Yang kedua adalah genetic engineering, ya. Bagaimana meningkatkan fenotip atau genotip ya, sifat gen dari si makhluk hidup itu, dalam hal ini tumbuhan dan hewan ya, supaya bisa di engineer dalam arti positif ya. Tadi padi kan habitat aslinya di darat toh. Iya. Ini dengan DNA sequencing dan rekombinan bisa ditanam di laut. Iya, Kan itu menurut. Dan yang ketiga adalah industri yang namanya bioremediasi. Jadi selama ini kan kalau ada pencemaran di laut, di sungai kan, kalau nggak disemprot bahan kimia pakai mechanical kan, ada oil boom, ada oil skim gitu ya. Iya. Kalau ini ditebari dengan mikroba atau bakteri yang sudah di-engineer dulu, supaya si mikrobanya itu bisa melumat ya, atau mencu ya si bahan pencemar. Sehingga kalau pakai bahan kimia kan di permukaan seolah-olah udah clean kan, tetapi sebenarnya dia mengendap gitu. Yang hancur bottom ekologi atau ekologi dasar gitu. Kalau dengan si dengan mikroba itu win-win. Jadi ketika si minyak itu diuraikan oleh si mikroba, menggumpal menjadi bahan pangan, bagus untuk biota laut lagi gitu. Jadi namanya industri bioremediasi. Dan itu jauh lebih efektif. Iya. Ketimbang kita harus menyedot apa segala macam. Cuman aku gregetanya sejak saya kembali dari Kanada tuh 92 udah mengkampanyekan bioteknologi. Zaman jadi menteri saya dirikan pusat bioteknologi lautan di Selipi situ ya. Cuman speednya kurang, harusnya itulah karena apa? Kurang support atau gimana sih, Bro? Mungkin wawasan dari policy makernya ya. Kita padahal tidak terlalu care dengan hal seperti itu ya. Kenapa nggak care, nggak ngeh gitu? Sebenarnya barang bagus ya. Ya balik lagi, memang kita kurang dalam hal education edukasinya kita kurang kan seperti itu. itu. Yang aku ingin ceritakan menurut survei atau penelitian dari Kementerian Kelautan Perikanan Korea tahun 2002 itu mengungkapkan bahwa potensi ekonomi industri bioteknologi lautan itu 4 kali lebih besar, para pemirsa, daripada ekonomi digital ini.
Nah, kalau ekonomi bioteknologi kelautan kan basisnya biodiversity atau keanekaragaman hayati laut, keanekaragaman hayati. Dan Indonesia itu terbukti mempunyai keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia gitu. Jadi kalau kita mohon maaf, kalau kita ikhlas ya para pemimpinnya smart dan kerja keras mentransformasi potensi industri biotek kelautan itu, udah panacea, udah obat mujarab menolong pengangguran, resesi dunia itu bisa kita tangkal di dalam negeri gitu. Karena kan tadi kalau bisa dimanfaatin ada 45 juta orang tenaga kerja yang bisa diserap untuk itu. Persis. Bener. Cuman ya masih belum aja mungkin belum aja Prof ada arahnya ke sana. Ya mudah-mudahan medianya kurang mengungkapkan soal ekonomi biru atau kelautan, politik aja kali. Kalau ini sering, kalau saya lihat lah CGTN China Global TV Network. Oke itu 70% itu mengenai innovation, ekonomi, pembangunan gitu ya. Ya di sini masih jaga-jaga, Prof. 70% di politik. Ya. Sorry ya, saya tidak bermaksud menganggap politik tidak penting ya, tapi kan soal proporsionalitas dan bener, kita juga butuh informasi-informasi lain yang sebenarnya ya politik penting, tapi kita butuh informasi-informasi yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Nah, masalah kita kan di pengangguran kemiskinan gitu ya. Benar. Harusnya kan program utama dan polisi pembangunan utamanya kan bagaimana mengadres soal ekonomi. Iya. Bagaimana mengatasi kemiskinan pengangguran sana. Tapi ini teringat tadi balik lagi mengenai tol laut dan penyeberangan. Tadi ada tersebut saya PEL nih segala macam. Itu kan bagian dari BUMN. Menurut Profesor sendiri, BUMN saat ini di bawah Erick Thohir, apakah sudah melakukan kebijakan yang tepat untuk membangun ekonomi kita saat ini? Ya, menilai kinerja seorang nahkoda ya, entah itu presiden, menteri, gubernur, wali kota atau CEO ya, kan bisa before and after ya, sebelum Pak Erick gimana, sesudah Pak Erick saat ini gimana. Gitu ya. Tapi yang Profesor lihat saat ini? Ada improvement, cuman tadi kecil menurut saya gitu ya, ada improvement ya. Tapi Pak Erick sudah doing his best ya, cuman problemnya kan beliau baru kerja 3 tahun ini gitu ya. Benar. Jadi kalau aku lihat Pak Erick dari proses indikator yaitu kebijakan dan programnya untuk mendorong BUMN yang terkait dengan laut dan ikan sih sudah on the track gitu ya. Bagaimana beliau menyatukan yang tadinya ada Perindo di BUMN Perikanan sekarang hanya menjadi Perindo gitu ya. Kemudian Pelni pun digabungkan kalau nggak salah gitu ya. Nah, tinggal kalau saya boleh jujur gitu ya, mungkin profesionalisme. Jadi harusnya CEO, kemudian Dewan Komisaris yang ada di BUMN, udahlah enough is enough, berhentilah itu menjadi bancakan politik gitu ya. Jadi CEO atau komisaris itu diisi mostly atau sebagian besar oleh karena saran dari penggede politik ya. Harusnya Pak Erick benar-benar ya, ini di tanah air kan banyak sekali orang-orang jago ini ya di berbagai bidang. Angkatlah para CEO dan komisaris yang memang berpotensi dan punya kompetensi di bidangnya. Karena mohon maaf, kalau kita di Muslim ada hadis sahih kan bahwa kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancuran gitu ya. That's what happening maybe gitu ya. Nah, jadi itu satu yang harus dirombak ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana keseriusan pemerintah penyertaan modal. Ini BUMN Perikanan itu paling kecil sekali tuh, hanya berapa ratus miliar gitu ya. Padahal 3/4 wilayah kita laut gitu ya. Jadi potensinya besar kalau manajemen inputnya dalam hal ini pendananya kecil ya, outputnya kecil itu. Jadi Pak Erick harus trust, harus percaya ya sama orang-orang profesional di bidang kelautan perikanan begitu ya, termasuk untuk perhubungan laut ya, untuk perikanan budidaya, industri pengolahan, perikanan tangkap itu ya, profesional dan dia punya pengalaman, lalu kita kasih suntikan dana gitu. Tentunya diawasi ya, jangan dijadikan bancakan oleh para akrobatik politik. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Erick saat ini sudah tracknya sudah benar, cuman dia harus lebih aware sama orang-orang yang di bawahnya mungkin, yang benar-benar punya kompeten, yang benar-benar tidak ada niatan lain selain memang benar-benar mau memajukan BUMN. Yang punya karakter, yang gitu punya ya. karakter, benar. Harus diingat loh bahwa kemajuan Singapura, Cina itu backbone itu apa ya? Tulang punggungnya di BUMN, gitu. Sangat profesional gitu.
Dan China, Singapura menuruti filosofi BUMN bahwa BUMN itu sebagai pembuka saja ya di suatu sektor ekonomi atau bisnis. Begitu sektor swasta rakyat itu confident untuk terjun itu, dia tinggalkan tuh pindah ke yang lain gitu. Kan filosofi BUMN kan gitu sebagai agent of development gitu. Agent of Jadi, development. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kayak di kelautan perikanan di wilayah terluar, pariwisatanya bagus, perikanannya bagus daripada dicuriin terus oleh Cina, Vietnam itu ikan di laut Natuna Utara. Harusnya kan kita kembangkan tuh armada perikanan modern ya, yang efisien, produktif dan ramah lingkungan. Lalu kedua kita bangun industri pengolahan. Nah, bayangin nggak Oki, kalau di daerah-daerah perbatasan Indonesia itu kita bangun industri pengolahan kelautan, kamu nyambung deh. Itu kan merupakan tadi growth center. Growth center itu apa? Pusat pertumbuhan baru kan itu. Benar. Iya kan kalau ada pusat pertumbuhan baru kan menjadi makmur. Benar. Oke, kalau wilayah perbatasan itu menjadi makmur kan kayak prosperity belt atau sabuk kemakmuran. Kalau di situ gemerlapan makmur, itu yang namanya illegal fishing, illegal narkoba, illegal imigran itu akan tertanggulangi ya. Karena orang asing akan berpikir 3-4 kali untuk masuk ke kita. Exactly. Sekarang kosong melompong, nggak ada orang. Tidak ada prepare untuk mencegah hal-hal tersebut. Makanya orang-orang dari luar, imigran segala macam. Jadi gitu bos, visi pembangunannya yang kurang dari visi ekonominya, visi ekonomi birunya. Sebenarnya kita mampu melakukan itu, cuma tidak dilakukan saja. Iya. Benar kan, Prof? Iya, karena orang yang tahu nggak dilibatkan. Menarik sekali. Ya, makanya urusan itu hadis Nabi loh. Oke, maaf saya bukannya so suci, saya kira di agama lain pun ada itu. Pasti. Sohi banget bahwa kalau suatu urusan diserahkan ke bukan ahli, tunggu saat kehancuran. Tunggu saat kehancurannya. Ya mudah-mudahan kehancuran itu tidak datang ke kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan pilihan menteri untuk menangani, terutama tadi kita bicara BUMN, mudah-mudahan pilihan Pak Erik untuk memilih CEO atau siapapun yang memimpin di bawah Dewan Komisaris segala macam itu adalah orang-orang yang tepat memang untuk memajukan perekonomian kita. Karena kalau kita dengar omongan hari ini dari Prof, potensi kita tidak suram sebenarnya. Sangat amat tidak suram. Saya langsung berpikir, kok bisa sih kita jadi negara kayak gini kalau sebenarnya potensinya besar? Satu lagi, oke. Apa tuh, Bro? Jadi ternyata Tuhan ya benar-benar sangat mencintai bangsa Indonesia. Kita itu terletak ya secara geoekonomi negara yang paling strategis di dunia. Paling strategis di dunia. Kenapa, oke? Karena sekitar 45% seluruh barang ini, entah itu tekstil, komputer, udang, kayu, seluruh barang lah yang diperdagangkan di dunia itu dengan nilai 15 triliun dolar Amerika. Kita kan ekonominya yang 1,1 itu dikapalkan melalui laut Indonesia, oke. Kapalnya lewat Indonesia. Barangnya itu diangkut melalui laut kita yang namanya ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia itu. Itu bisa kita kenaikin pajak nggak sih, Pak? Nah, that's the point. Nah, cuman selama ini kita tuh justru tidak memanfaatkan itu. Harusnya kalau mau memanfaatkan dari ekonomi kan gini, Ki. Kita berada di jantung rantai suplai global, harusnya kita kan menjadi bangsa produsen dan pengekspor. Benar. Selama ini tidak, Ki. Kita menjadi bangsa pengimpor, konsumen, ya kan? Konsumen dan pengimpor. Itu yang membuat neraca perdagangan kita sebelum Covid ya, defisit mulu kan. Iya. Ini Covid itu positif karena dua kan, karena impor bahan baku dan penolong kurang. Artinya kan ekonomi dalam negeri slowing down ya. Kemudian booming komoditas, harga gitu ya, batu bara, sawit ya, sehingga neraca positif. Jadi kita jangan sok nutupin fakta gitu bahwa positifnya kita itu bukan karena inovasi dan apa namanya efisiensi kita, karena memang pasokan barang dari luar itu tidak banyak. Karena kita impor bahan baku, ngeri juga kalau. Jadi hampir seluruh industri manufacturing kita, tekstil lah, ya, apalagi farmasi, 90% bahan baku penolong impor, Ki. Bayangin kan? Padahal sebenarnya kita bisa menyediakan itu kan? Iya, kita jual, harusnya kan ada industri hulunya itu. Iya. Jadi itulah mudah-mudahan melalui Said Agil Sirot Institute ya, kita bangsa tuh harus kerja cerdas, keras, ikhlas dan tuntas itu. Kita tuh hampir nggak ada tuh kerjaan tuh yang tuntas tuh, karena hampir sampai sebatas ikhlas aja kayaknya, Prof. Nggak tahu ikhlas atau enggak. Malah itu banyaknya pejabat kan gitu, kerja tuh setelah diliput TV segala macam 3 bulan heboh nih, begitu tuh nggak kerja lagi sehingga banjir lagi gitu. Iya. Kemudian benar. ini gimana kok bisa ada sirup itu apa namanya,
sirup mengandung itu nggak terdeteksi gitu Kok loh. bisa? Kok nggak- bisa? Sirup, Apa obat kerjaannya? yang saat ini lagi rame saat ini Iya, kan membuat obat gagal sirup. ginjal Iya, segala begitu. macam. Kok bisa nggak kedetek? Kalau di negara bener yang maju kan itu ada monitoring, Ki. Iya, iya, Apalagi yang namanya untuk kesehatan manusia, kesehatan. yang namanya rumah aja dimonitor, Ki. Benar, Jadi benar, benar. dinas PU perumahan kayak di Inggris, cek lah itu. Itu setiap setengah tahun sekali dicek itu, Ki. Iya, layak atau Lah, tidak? exactly ya, kalau ada yang ini gitu. Nangis ya kita kalau udah gitu ya. Nangis sekali saya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.